manusia yang paling kamal, manusia yang paling sempurna, yang memadukan al-kamal, memadukan segala kesempurnaan. Sehingga keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup zahir dan batinnya beliau, mencakup penampilan zahirnya beliau dan penampilan batinnya beliau. Manusia itu punya dua penampilan. Ada tampilan zahir fisik, wajah itu tampilan zahir fisik. Yang kedua adalah tampilan batin, nah itu adalah akhlak, perangai, budi pekerti. Banyak orang kelihatan zahirnya bagus, bajunya bagus, wajahnya bagus, akan tetapi belum tentu perangainya bagus, tabiatnya bagus, akhlaknya bagus. Ada juga orang yang penampilannya pas-pasan, mukanya tampangnya pas-pasan, akan tetapi akhlaknya bagus luar biasa, perangainya bagus, budi pekertinya luar biasa bagus. Dan Nabi Muhammad SAW memadukan dua-duanya, yang diberikan kamal fil khalq wa kamal fil khuluq, kesempurnaan di dalam fisik dan penciptaan beliau, kesempurnaan di dalam akhlak dan budi pekerti beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun akhlak yang sempurna, yang mana tanpa kesempurnaan akhlak, kesempurnaan fisik tidak ada gunanya. Akhlak yang sempurna, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, cukup sebuah ayat dari Allah Ta'ala yang menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau berada di atas budi pekerti yang teramat agung. Allah Al-Azim menamakan akhlaknya Nabi Muhammad sebagai perangai yang azim, yang agung. Nabiyyun azimun khulquhu khuluqul ladzi lahu 'azzama rahman fi sayyidil kutubi. Nabi yang agung, akhlaknya diagungkan oleh Rahman yang maha agung di dalam Al-Quran. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat luar biasa, dan juga kesempurnaan di dalam fisik. Adapun kesempurnaan di dalam fisik, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau ketika mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang, man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah, yaqulu qailuhu ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mithlah. Katanya Imam Ali bin Abi Thalib, yang melihat Rasulullah di pandangan pertama maka dia langsung sungkan, takut, gentar melihat karisma dan wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu yang membuat para sahabat enggak berani bertatap mata langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Amr bin al-As mengatakan, kalau saya diminta untuk mensifatkan seperti apa wajahnya Rasulullah, saya tidak akan mampu mensifatkan. Loh, kan kamu sahabatnya, emang enggak ketemu Rasulullah? Ketemu, duduk, iya. Tetapi selama saya duduk sama Rasulullah, saya enggak berani menatap wajah Rasulullah, takut papasan mata. Jadi kalau disuruh sifatkan seperti apa wajahnya, saya enggak bakal bisa mensifatkan wajah Rasulullah dengan benar. Saking saya enggak berani lihat wajahnya Rasulullah, takut papasan mata dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang melihat pandangan pertama dengan Rasulullah, wibawanya Rasulullah itu membuat mereka takut dan getar karena karismanya Rasulullah. Namun kata Sayyidina Ali, wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbah, begitu duduk dengan Rasulullah, udah ngumpul, berbicara dan diajak bicara, mendengar, merasakan, langsung jatuh cinta. Sampai dikatakan diakui oleh kawan dan lawan. Itu ketika musyrikin datang ke Madinah, dia bilang, saya sudah pernah berkunjung ke Kaisar Romawi, Kaisar Persia, raja-raja di penjuru dunia. Saya lihat bagaimana penghormatan, simpatisan dan pengagum dan pengikut mereka. Tetapi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan.
Saya tidak pernah melihat seseorang mencintai orang lain seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kecintaannya mereka para sahabat, sampai-sampai ini orang nih yang belum masuk Islam, dia menceritakan demikian, terus dia bilang, tahu gak, tiap kali Nabi Muhammad perintah sesuatu, semua sahabat bersegera melaksanakan perintah Rasulullah. Kalau dia berbicara menganjurkan apapun, semua langsung turut. Dan kalau Rasulullah ambil wudu, wudunya nggak jatuh ke tanah, air wudunya ditadangin di baskom. Kemudian mereka ambil sisa wudunya Rasulullah, kadu yagtatiluna ala wudu'ih. Di Sahih Bukhari diungkapkan kadu yagtatiluna ala wudu'ih bihadzal lafaz. Mereka para sahabatnya Nabi Muhammad hampir-hampir berebutan, berdesak-desakan, berebutan untuk ngambil sisa air wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak mendapatkan air wuduk tersebut, yang dapat mereka usapkan ke wajah dan dadanya. Yang enggak kebagian, maka ya'khudhu min balali yad sahibih, mengambil dari basahan yang melekat di tangan temannya. Oh, ini basah, bekas kamu ngambil, kamu dapat ya, tangannya basah. Diambil basahan yang melekat di tangannya, diambil, diusapkan ke wajahnya. Barokah dan cinta kepada Rasulullah SAW, obsesi terhadap Nabi Muhammad yang luar biasa. Jadi kalau ada orang sekarang, orang berlebihan cinta sama Nabi Muhammad, ya nggak seperti berlebihannya kita, nggak seperti sahabatnya Rasulullah. Sahabatnya Rasulullah lebih over, lebih berlebihan di dalam mencintai Nabi Muhammad SAW, dan dibiarkan oleh Nabi Muhammad, dibenarkan oleh Nabi Muhammad, tidak dilarang oleh Nabi Muhammad. Kalau mereka keliru sedikit saja bakal ditegur oleh Rasulullah. Dan di zaman tersebut untung nggak ada orang yang mulutnya usil. Kalau enggak mereka bakal bilang, wah itu bid'ah, itu syirik, itu tak betul. Sahabat melakukannya di hadapan Rasulullah, mereka berebutan di hadapan Rasulullah, dibiarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh Ghazali juga menyebutkan sebuah riwayat bahwasanya mereka para sahabat punya anak-anak kecil usia balita yang kalau masuk rumah orang tuh ya dibiarkan, artinya nggak ditolak. Itu pagi dan sore anak-anak kecil sahabat masuk ke rumahnya Rasulullah. Ngapain ke rumahnya Rasulullah? Salam sama Rasulullah, begitu melihat wajah Rasulullah. Dan kalau mereka menjumpai matharatun Nabi, tempat wuduknya Nabi, di situ ada air ya buat Rasulullah cuci muka atau ambil wudhu di wadah ya, semacam ember begitu. Kalau mereka menjumpai di situ ada air, ada yang mereka minum dari air tersebut, atau mengambil basahannya diusapkan ke wajahnya dan dadanya dan tangannya. Begitu. Kenapa? Berkah bekasnya Nabi Muhammad SAW. Anak kecil, balita, ya, usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun datang ke situ, dan nggak dibilang itu bid'ah, itu syirik, dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dulu ada satu anak, ya, dia minta didoakan oleh Rasul SAW. Apa yang Nabi lakukan? Nabi ambil air, Nabi kumur-kumur, cuci muka, cuci tangan, terus kumur-kumur, sisa kumurannya dibalikin lagi ke mangkuk kecil tersebut. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Diambil itu air, diminum oleh itu anak, diminum oleh anak tersebut. Bekas cucian tangan dan cucian muka dan kumurnya Rasulullah yang dikembalikan lagi ke tempat itu, diminum. Itu para perawi hadis mengatakan bahwasanya, dan anak tersebut diberikan kecerdasan, kejeniusan yang mengalahkan pemikiran laki-laki dewasa. Berkat apa? Berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah saya lihat orang cinta kepada orang lain seperti cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad. Itu sampai dikatakan, bahkan ketika Rasulullah buang meludah, itu ludahnya belum nyampe ke tanah, orang berebutan ngambil ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak? Rambutnya Rasulullah dipiara, dijaga oleh para sahabat. Itu waktu Nabi Muhammad cukur rambut di mana namanya, di Mina, waktu pergi haji wada, beliau cukur rambut. Begitu juga waktu di Hudaybiyah, beliau juga ada cukur rambut, melakukan apa namanya, tahallul,
tatkala di Mina, itu sisa rambutnya Rasulullah berebutan para sahabat. Ada yang dapat 2 lembar, 3 lembar, ada yang dapat segenggam, mengambil sisa rambutnya Rasulullah SAW. Sampai sekarang rambutnya Rasulullah dijaga dengan sanad silsilah yang benar. Silsilah tersebut dijaga di museum-museum yang ada di Turkiya, yang ada di sini, yang ada di situ, yang ada di Madinah Munawwarah. Dijaga sisa rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masih dijaga. Masya Allah, masih ada. Coba manusia mana ya yang rambutnya masih ada 1000 tahun yang lalu? Sebutkan tokoh mana 1000 tahun yang lalu yang rambutnya masih ada. Ayo, mana dia? Mana? Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, dia pesan kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal dunia, ini lagi sekarat ya, tolong ambil tuh di lemari saya ada potongan kukunya Rasulullah. Ambil potongan kukunya Rasulullah, taruh di mata saya, telinga saya, begitu, dan taruh di lidah saya, masukkan dalam mulut saya. Kenapa? La'alli an usabbat biha. Tujuannya agar ketika saya diinterogasi mungkar nakir, pertanyaan dalam kubur, saya diberikan ketetapan, keteguhan di dalam menjawab interogasi mereka. Berkat kukunya Rasulullah SAW. Ada Muawiyah adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Oh, apa dia nggak ngerti tauhid? Itu syirik, itu bid'ah, itu nggak ngerti tauhid dia. Lah, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khalid ibn al-Walid menyimpan rambutnya Rasulullah di dalam imamahnya, kofiahnya nih, dalam kolansuahnya, disimpan di situ. Rambutnya Nabi dibungkus, simpan di situ. Pernah ketika beliau menjadi panglima, memimpin peperangan, itu tiba-tiba kofiahnya ini, imamahnya terjatuh. Begitu di medan perang, hingga ketika dia terjatuh, galan suati, peci saya, imamah saya, peci perangnya dia. Maka dihampiri, dia nggak peduli dengan sekitar, dihampirin, dicari, dikejar itu topi, sampai muslimin, anak buah beliau, tentara, berusaha melindungi beliau, sampai banyak jatuh korban dari muslimin gara-gara usaha untuk melindungi Khalid ya Nabi Muhammad SAW. Saya nggak mau ini sampai terjatuh ke tangan-tangan musyrikin, disalahgunakan oleh mereka. Begitu, ini rambut yang suci, rambut yang luhur, rambutnya Rasulullah SAW. Sehingga pasukannya Khalid bin Walid selalu menang, selalu berjaya. Kenapa? Panglimanya di pecinya itu ada rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dijaga. Tokoh mana yang rambutnya masih ada udah 1000 tahun? Ayo sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada sallallahu alaihi wasallam. Bahkan spot-spot peninggalan Nabi Muhammad, ada goa Hira, masih jaga, masih ada, dikunjungi oleh para jamaah haji dan umrah. Ada gua Tur, diketahui spotnya di mana, kelihatan, dikunjungi, ditandain. Begitu. Masjid-masjid yang pernah dimasuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak tempat lagi sallallahu alaihi wasallam. Ini kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan di umat ini, dilestarikan oleh sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, oleh para tabi'in, terus hingga zaman kita sekarang ini. Dan inilah ahli sunnah wal jamaah, pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah bukan tukang mensyirikkan orang, bukan tukang ngatain orang, bukan tukang mencaci maki orang. Ahli sunnah ngatain orang, maaf, sunnahnya siapa? Ahli sunnah mencaci maki orang, sunnahnya siapa? Kalau sunnahnya Nabi Muhammad bukan mencaci, bukan memaki. Kalau mencaci maki itu sunnahnya iblis, sunnahnya syaitan. Kalau sunnahnya Rasulullah itu nggak ada cacian, nggak ada makian, nggak ada provokasi, nggak ada kedengkian, nggak ada kebencian. Ahli sunnah wal jamaah bukan tukang ngafirin orang, tukang islamin orang. Ahli sunnah wal jamaah bukan tukang mensyirikkan orang, tapi tukang mensunnahkan orang. Ahli sunnah wal jamaah bukan tukang membid'ahkan orang, tapi kerjaan mereka adalah mentauhidkan, mensunnahkan, mengislamkan. Ngislamin orang itu susah. Kenapa kok gampang aja ada orang yang mulutnya mengkafirkan orang lain?
Ahli sunnah wal jamaah ya, itu mengkafirkan orang bukan sunnahnya Nabi. Enggak ada. Adakah hadis Nabi ngafirin orang, mengkafirkan muslim lain? Ada gak hadis yang menyatakan Nabi mensyirikkan muslim lain? Tidak ada. Justru Nabi melarang dan mengharamkan perbuatan tersebut. Yang memaki kepada saudaranya muslim, mengatakan kamu kafir, maka kekufuran itu balik kepada tu orang sendiri. Gak boleh melaknat, hatta hewan tidak dilaknat, gak boleh dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik sahabatnya dalam cinta, dalam kasih sayang, cinta kepada Nabi, cinta kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah. Ya, seperti tadi bekas-bekasnya Nabi Muhammad, termasuk juga segala sesuatu yang punya hubungan dengan Rasulullah, sahabatnya Nabi Muhammad wajib kita cintai, keluarganya Rasulullah wajib kita cintai. Itu bukti cinta kita kepada Rasulullah, cinta kepada segala sesuatu, siapapun dan apapun yang punya hubungan kepada Nabi Muhammad. Kalau apapun yang ada hubungan sama Rasulullah, itu tadi cintanya sahabat, sampai air bekas wudunya Nabi, ludahnya Nabi Muhammad. Begitu tahu gak Nabi bikin hijamah? Apa itu hijamah? Dibekam. Darahnya itu diminum oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diminum sahabatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini enggak berlebihan? Coba tunjukin yang lebih berlebihan daripada tindakan sahabat meminum darahnya Rasulullah. Apa? Coba. Kamu bilang cinta sama Nabi berlebihan. Apa sih yang kita lakukan terhadap Nabi? Sehebat apapun kita mengungkapkan cinta kita kepada Rasulullah, nggak ada yang nyampe minum darahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fil hadis disebutkan demikian, sampai sedemikian rupa. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik sahabat untuk cinta kepada apapun yang punya hubungan dengan Nabi. Nah itu darahnya Nabi, liurnya Nabi Muhammad, keringatnya Nabi Muhammad ditadangin, diambil keringatnya Rasulullah, ditadangin, diambil, begitu. Dan katanya Ummu Salamah dan Ummahatul Mukminin, kita campur keringat Nabi dengan parfum, bukan yang terlalu murah, bukan yang terlalu mahal, parfum yang standar yang biasa aja, tapi begitu dicampur oleh Rasul dengan keringatnya Rasulullah, menjadi wewangian parfum yang mengalahkan parfum yang paling wangi di dunia. Apa campurannya? Keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah itu luar biasa, menjaga segala sesuatu yang punya hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan cuma mencintai benda-benda yang ada hubungannya, ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, tetapi juga mencintai orang-orang yang punya kaitan dan hubungan dengan Rasulullah, termasuk sahabat. Rasulullah bilang di dalam hadis, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan cinta kepada kaum Ansar, sahabatnya Rasulullah. Tanda kemunafikan benci kepada kaum Ansar, sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci kepada sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Sebab seandainya lau anfaqtum mithla uhudi zahaba, seandainya kalian berinfak, bersedekah emas berapa kilo? Emas bukan sekilo, bukan 2 kilo, sebesar gunung Uhud. Nah, hitung dah. Ini kan mahasiswa ya, banyak dokter, banyak profesor, banyak ahli. Coba hitung gunung Uhud itu berapa ribu ton, berapa juta ton. Seandainya salah seorang kalian, kata Rasulullah, bersedekah emas seberat gunung Uhud. Lantas sahabat Rasulullah bersedekah 1 genggam gandum. Gandum sama emas mahalan mana? Mahalan emas. Tapi kalau mau dibandingkan, kita nih bersedekah gunung Uhud emas seperti gunung Uhud. Sahabat Rasulullah bersedekah segenggam gandum. Kira-kira menangan siapa? Menangan emas apa gandum? Menangan emas. Tapi bukan masalah emasnya atau gandumnya. Siapa yang sedekah? Kita bersedekah sama sahabat Rasulullah bersedekah. Walaupun kita bersedekah sebesar gunung Uhud emas,
tetap aja pahalanya lebih gede sedekah sahabatnya Rasulullah yang cuma segenggam gandum. Bahkan sedekah kita yang emas itu sebesar gunung Uhud, pahalanya tidak bisa menyamai sedekah sahabat Rasulullah berupa segenggam gandum ataupun setengah genggam gandum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kita untuk bersikap adab, bersikap santun, bersikap sopan, bersikap ta'zim kepada sahabat Rasulullah, kepada amalan mereka. Bahwasanya amalan kita segede apapun nggak bisa menandingi amalan sahabat Rasulullah yang sekecil apapun. Amalan kita yang paling gede dengan amalan sahabat yang paling remeh, begitu, itu nggak bisa kita tandingi. Amalan mereka yang paling remeh jauh lebih besar. Apalagi mereka ini orang-orang yang agung, yang mulia, amalannya juga luar biasa. Sayyidina Utsman bin Affan dia tutup salat tahajudnya dengan 1 rakaat. Dalam 1 rakaat tersebut dia baca Al-Quran dari awal hingga hatam tiap malam seperti ini. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan banyak lagi yang mereka lakukan para sahabat Rasulullah SAW. Mencintai Rasul, mencintai segala sesuatu, apa-apapun yang punya hubungan dengan Rasulullah dan siapapun yang punya hubungan dengan Rasulullah, termasuk para sahabat, termasuk juga ahlul bait, keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, beliau bilang, la garabatu Rasulillah ahab ilayya min garabati. Kerabatnya Rasulullah lebih saya cintai daripada kerabatku sendiri. Sayyidina Abi Bakar mengatakan bahwasanya urqubu Muhammadan fi ahli baitih, carilah Nabi Muhammad di dalam cari ridhonya Nabi, cari pandangannya Nabi, cari cintanya Nabi, cari kegembiraan Rasulullah. Di mana? Di dalam keluarganya Rasul. Urusin mereka, cintai mereka, hormati mereka semata-mata karena Rasulullah. Ngapain deket-deket sama keluarganya Nabi? Nyari apaan? Nyari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urqubu Muhammad, cari Nabi Muhammad di mana? Fi ahli baitih, di tengah-tengah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu, cinta segala sesuatu yang punya kaitan, punya hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai inilah yang mereka lakukan dulu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Amirul Mukminin dari Bani Umayyah, kedatangan tamu para ulama-ulama besar, para sepuh. Dia berdiri, dia hormatin, disambut mereka. Begitu tahu di antara rombongan ada anak kecil dari keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil yang punya hubungan dengan Rasulullah, bukan ulama, bukan siapa, tapi anak kecil punya hubungan dengan Rasulullah, keluarganya Nabi. Begitu tahu keluarganya Nabi, didudukin di sebelahnya khalifah. Dan sepanjang majelis perhatian beliau dicurahkan untuk anak kecil tersebut. Sampai ulama-ulama yang lain merasa kok lebih diperhatikan anak kecil daripada kami ulama-ulama besar yang ada di sini. Begitu, tetapi begitu yang dia lakukan, diperhatikan, diurusin. Ketika mereka pulang, dia sambut, diantar, begitu, diberikan hadiah, semua dapat hadiah. Tetapi anak kecil tersebut hadiahnya paling besar, sampai semua heran. Pembantu-pembantunya, menteri-menterinya heran, kok ini anak kecil dihormati, apa istimewanya dia? Hingga akhirnya begitu pulang pamitan, udah, itu anak kecil dicubit, cukup keras cubitannya, sampai kesakitan. Sepanjang majelis dihormatin, dimuliakan, dicurahkan perhatian besar kepada anak kecil tersebut, sampai diberikan hadiah paling gede, yang lain dicuekin bahasanya. Begitu pulang dicubit itu anak kecil. Itu pulang udah. Maka menteri-menterinya bertanya, ya Amirul Mukminin, kita heran dengan tingkah kamu, dengan perlakuan kamu hari ini. Itu ulama-ulama besar, ya, semuanya itu tidak mendapatkan perhatian besar seperti perhatianmu terhadap anak kecil tersebut. Kamu kasih dia hadiah, tapi begitu pulang kamu cubit. Bilang, oh, saya muliakan anak ini karena dia adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Karena dia keturunan Nabi, saya muliakan dia, saya hormati dia. Sebab begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis,
Fatimah bid'atu minni, yakbiduni ma yakbiduha, yabsutuni ma yabsutuha. Fatimah darah dagingku, yang menggembirakan dia menggembirakan aku, yang menyusahkan dia menyusahkan hatiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berusaha menyenangkan Rasulullah dengan menyenangkan anak tersebut. Oke? Sampai dikasih hadiah paling besar, enggak ada masalah. Kita dengar kata, kita patuh. Tapi kenapa pas pulang kamu cubit dia? Ketawa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Adapun cubitan itu, ya, sengaja saya cubit nih buat tanda, ya, biar besok hari kiamat dia ingat sama saya, jangan lupa dicubit. Wah, kata, Masya Allah, ta'zim dan kecintaan mereka para ulama terhadap segala sesuatu, apapun siapapun yang punya hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Sayyidina Ali bilang, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang kalau dikenal Rasulullah pasti langsung jatuh cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu gailuh, orang yang pernah jumpa dengan Nabi Muhammad tahu ngomongnya apa. Setiap orang yang jumpa dengan Rasulullah ngomongnya, kata Sayyidina Ali, ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mithlah. Saya enggak pernah ngelihat orang yang seperti Nabi Muhammad sebelum dan setelahnya, enggak pernah ketemu yang seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, kalau kita mau bahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pagi enggak bakalan kelar. Ya, sampai pagi enggak bakalan kelar. Itu dikatakan bahwasanya kamulat mahasinuhu falau ahadas sana lil badri inda tamamihi lam yakhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Demikian kamal, demikian sempurna perangai dan sifatnya Rasulullah dan keindahan yang dimiliki oleh Rasulullah. Seandainya keindahan tersebut dikasih secuil, dipinjamkan untuk bulan, maka bulan gak bakalan ketutup, tiap malam pasti purnama. Begitu. Dan sehebat-hebatnya pujangga di dalam mensifatkan Rasulullah, maka bakal habis sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, bakal habis zaman dan belum habis sifat Rasulullah untuk disifatkan. Begitu. Fama asa an yugala fiman wasafahul Quran. Apa yang bisa kita ungkapkan tentang manusia yang keluhuran budinya, keindahannya disifatkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengizinkan kita untuk menatap wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dalam mimpi kita. Diizinkan besok juga kita untuk menyalami tangan Rasulullah di hari kiamat, melihat wajah beliau bernaung di bawah benderanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam yayasan ini, di dalam para pengurusnya, para pembinanya, para guru-gurunya, para pengajarnya, para santrinya, para pelajarnya, dan para wali muridnya, dan semua yang hadir tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dijadikan kita sebagai orang-orang yang mencerminkan akhlaknya Nabi Muhammad, mencerminkan budi pekertinya Nabi Muhammad, dan dihidupkan kita dalam cinta yang hakiki terhadap Rasulullah. Diberikan kepada kita hakikat kecintaan yang sebenarnya terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajwadal ajwadin adim rayatid qawim fi jami'il aqtar manshura ma'alim al-islam wal iman bi ahliha ma'murah معنا وصورة. اكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين انشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين. اكفي شر المعتدين والظالمين ابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار. أيدهم بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار برحمتك يا كريم يا غفار ويا ذا النوال ويا ذا العطاء ويا ذا الإفضال ويا أرحم الراحمين. نسألك بنبيك سيدنا محمد مولى بلال أن تعطينا أفضل ما أعطيت عبادك الصالحين من أهل الكمال برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.